Ya ampun, adek Mas ngaca terus. Mas Raka kok gak ketuk pintu dulu sih? Apaan sih, Dek? Mas! Mas mau cuma main lah. Ih, itu si Maya. So cantik banget ya. Iya, ih. Anak-anak, tugasnya tolong dikumpulkan minggu depan ya. Maya, kamu nggak dengar Bapak ngomong di depan barusan apa? Maaf Pak, saya tidak dengar. Maya. Dek, Mas baca komentar di postingan foto kamu. Itu siapa yang bikin akun Mas so cantik? Mas gak usah urusin masalah aku deh. Loh, aku ini kakakmu loh, Dek. Aku bisa urus masalah aku sendiri. Udah deh Mas, keluar aja. Kakak mau bantu Mas? Ih. Dek, apaan sih, Dek? Ih. Maya, saya bisa bicara sebentar. Oh iya Pak Satrio, ada apa? Bapak lihat dalam beberapa hari ini kamu kurang fokus belajar. Maaf Pak, saya... Bapak sudah tahu tentang foto yang ada di media sosial. Apa karena itu kamu kurang fokus belajar? Nanti jam istirahat kita bicara sebentar dengan Bapak sekolah ya. Baik Pak. Ya sudah Maya. Anak-anak, sebelum kalian pulang, Bapak ingin menyampaikan sesuatu kepada kalian. Yaitu tentang masalah perundungan Maya. Pastinya kalian sudah tahu. Jadi kalian hati-hati dalam bermain media sosial. Kadang kita tidak tahu dampak apa yang kita tulis di media sosial. Dan itu bisa menyakiti orang lain, bahkan teman kalian sendiri. Bisa saja diri kalian sendiri. Jadi lain kali kalian harus berhati-hati dalam menggunakan sosial media. Halo teman-teman semuanya, berjumpa kembali dengan aku Kak Mega, tentunya di channel Edukasi Eksis. Teman-teman, bagaimana dengan cuplikan film pendek tadi? Semakin berkembangnya zaman, maka setiap orang akan dipermudah dalam menjalankan suatu aktivitas. Internet atau media menjadi salah satu contoh hasil dari perkembangan zaman atau perkembangan teknologi. Berbagai macam kegiatan bisa kita lakukan, seperti memposting gambar, memposting video, atau bahkan membagikan opini. Tapi, tahukah kalian bahwa perkembangan zaman atau perkembangan teknologi ini bisa saja memberikan dampak negatif bagi lingkungan sekitar kita atau bahkan pada diri kita sendiri? Jika kita perhatikan kembali film pendek tadi, ada seorang gadis perempuan yang membagikan foto di media sosialnya. Nah, dari foto yang diposting tersebut, ia mendapatkan komentar yang kurang mengenakan. Dari komentar yang kurang mengenakan tersebut bisa saja memberikan dampak pada kesehariannya, seperti melamun ketika belajar, mudah marah, atau bahkan bisa mengakibatkan linglung. Nah, cuplikan film pendek tadi menjadi salah satu contoh dari cyberbullying. Apa itu cyberbullying? Cyberbullying merupakan perundungan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi digital. Cyberbullying merupakan perilaku agresif yang menggunakan media elektronik yang dilakukan secara berulang-ulang dari waktu ke waktu terhadap seseorang yang dianggap tidak bisa melakukan perlawanan atas tindakan yang dilakukan. Cyberbullying dilakukan untuk menakuti, membuat marah, membuat sedih, atau bahkan membuat malu seseorang yang menjadi sasarannya. Pernahkah kalian mendengar istilah mulutmu harimaumu? Kakak rasa istilah ini sudah diganti dengan jarimu harimaumu.
Seseorang bisa saja terlihat pendiam di dunia nyata, namun boleh jadi menjadi sebaliknya ketika berada di dunia maya. Cyberbullying bisa menjadi lebih kejam daripada bullying di dunia nyata. Jangan sampai keliru ya antara cyberbullying dengan bullying. Mereka memiliki perbedaan. Perbedaannya adalah yang pertama pada bullying. Pada bullying, perundung berhadapan dengan korbannya langsung atau face to face. Kemudian, dapat mencari tempat aman untuk melarikan diri. Yang ketiga, perundungan dapat diidentifikasi. Yang terakhir, terbatas pada lokasi tertentu. Sedangkan pada cyberbullying, perundung tidak berhadapan langsung atau perundung tidak melakukannya setiap saat. Yang kedua, sulit untuk melarikan diri. Yang ketiga, perundung dapat anonim atau sulit untuk diidentifikasi. Yang terakhir, tidak terbatas pada lokasi tertentu. Dari dua hal tersebut, dapat kita simpulkan mengapa cyberbullying ini menjadi lebih kejam daripada bullying. Karena cyberbullying ini dilakukan di media internet, sehingga informasi yang disampaikan di internet dapat dengan mudah tersebar dan dapat dibaca oleh banyak orang. Sehingga ketika banyak orang membaca dan terpengaruh, maka bisa saja orang-orang ikut membuli korban tersebut. Selanjutnya adalah ciri khas dari teknologi adalah jejak digital yang sulit untuk dihilangkan. Ketika sebuah konten yang memalukan bagi seseorang masih ada di internet, maka semua orang masih dapat untuk menyaksikannya. Parahnya, korban bullying dapat menimbulkan trauma yang sangat berat terhadap korban, sehingga si korban ini bisa saja depresi. Ada 6 bentuk cyberbullying. Yang pertama, flaming. Cyberbullying flaming yaitu mengirimkan pesan teks yang berisi kata-kata frontal dengan penuh amarah berupa provokasi, penghinaan, dan mengejek serta menyinggung korban. Yang kedua, harassment. Pada cyberbullying ini, pembuli akan mengirim pesan atau komentar berisi gangguan, ancaman, atau pesan menjengkelkan yang dilakukan secara terus-menerus, sehingga korban merasa gelisah. Yang ketiga ada denigration. Pada cyberbullying ini akan mengumbar keburukan orang lain melalui internet, hingga akhirnya merusak nama baik dan reputasi orang yang dibicarakan pada jejaring media sosial tersebut. Yang keempat, cyberstalking. Tindakan ini yaitu tindakan menguntit, memata-matai, dan mengganggu korban yang dilakukan secara intens, sehingga korban merasakan ketakutan besar dan depresi. Yang kelima ada impersonation. Cyberbullying ini berpura-pura menjadi korban menggunakan akun palsu atau membajak akun korban sambil memposting dan mengirimkan pesan jahat kepada orang lain. Yang keenam, trickery dan outing. Trickery adalah tipu daya yang dilakukan untuk memperoleh rahasia ataupun foto pribadi dari calon korban. Outing merupakan tindakan menyebarkan rahasia korban. Hal ini dilakukan karena korban tidak mau menuruti permintaan pelaku, maka pelaku akan mengancam untuk menyebarkan data pribadi dari korban. Lalu, bagaimana ya cara agar kita dapat terhindar dari cyberbullying? Berikut ini adalah tips untuk mencegahnya. Yang pertama, jika seseorang mengunggah sesuatu yang menyakitkan hati di halaman media sosial kalian, hal yang perlu dilakukan ialah menghapus unggahan tersebut dan jangan membalasnya. Yang kedua, jika seseorang mengancam dalam bentuk apapun di media sosial, laporkan dan blok akunnya. Yang ketiga, laporkan cyberbullying. Aplikasi media sosial memiliki mekanisme untuk melaporkan perundungan maya, terutama perilaku rasis, ujaran kebencian, dan konten tidak senonoh. Hal terpenting yang bisa kita garis bawahi dari materi kali ini adalah kita harus mampu menggunakan teknologi dengan baik.
kita jangan sampai melakukan cyberbullying kepada siapapun. Selain itu, kita juga harus menjaga pikiran dan juga jari kita, agar kita tidak meninggalkan jejak-jejak digital yang bisa saja berdampak besar bagi lingkungan atau bahkan bagi diri kita sendiri.